Tidakkah kamu takut memasuki Ramadan dengan hati yang terkunci dari ketaatan? Berdiri sepanjang malam dalam sholat namun tidak merasakan manisnya sujud? Membaca Al-Quran namun hatimu tidak tergerak oleh satu ayat pun? Inilah yang terjadi pada orang yang tidak bersuci dari dosa-dosanya sebelum Ramadan. Maka dengarkanlah dengan baik sebelum terlambat. Jika kamu ingin menjadi orang yang bahagia di bulan penuh berkah ini, tekan tombol subscribe sekarang di channel Jalan Menuju Allah dan dengarkan nasihat ini seolah ini adalah nasihat terakhir dalam hidupmu. Karena demi Allah, setelah ini hanya ada surga atau neraka. Tahukah kamu apa yang menghalangimu dari rahmat Allah di bulan Ramadan? Adalah dosa dan maksiat, wahai hamba Allah. Dosa-dosa yang menumpuk di hatimu hingga menjadi keras seperti batu, tidak terpengaruh oleh azan, Al-Quran maupun nasihat. Para ulama rahimahumullah berkata bahwa di antara dampak dosa adalah menghalangi hamba dari taufik untuk beribadah, sehingga ia ingin berbuat baik namun tidak mampu, bertekad untuk sholat namun berat untuk berdiri, membuka mushaf namun tidak memahami apa yang dibacanya. Dengarlah sekarang hadis yang diriwayatkan Nabi SAW tentang dialog yang menakjubkan antara syaitan yang terkutuk dengan Rob semesta alam. Iblis yang terlaknat bersumpah dengan kemuliaan Allah. Demi keagunganmu ya Rob, aku akan terus menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih di dalam jasad mereka. Lihatlah bagaimana musuhmu bersumpah akan terus memerangimu hingga detik terakhir hidupmu. Namun dengarlah rahmat Allah yang melampaui segalanya. Allah Azza wa Jalla menjawab syaitan dengan firman-Nya, "Demi keagungan dan kebesaranku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku." Subhanallah, rahmat Tuhanmu lebih luas dari semua dosamu, seberapapun besarnya. Lalu apa solusinya? Ada 3 perkara yang wajib dilakukan sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, maka kamu telah merugi sepanjang bulan. Perkara pertama adalah istighfar dan taubat yang sungguh-sungguh. Ucapkan dengan lisanmu sambil yakin di hatimu, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jadikan ini wiridmu setiap hari 100 kali atau 200 kali atau lebih. Karena semakin banyak kamu beristighfar, semakin terbuka pintu rahmat untukmu. Ketahuilah bahwa Allah tidak hanya mengampuni dosamu saja, bahkan mengubahnya menjadi kebaikan. Ya, maksiat yang dulu membuatmu malu akan berubah menjadi pahala di timbangan amalmu. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan putus asa seberapapun besar dosamu, karena Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Perkara kedua adalah 2 rakaat sholat yang kamu kerjakan sekarang sebelum memasuki Ramadan. Berwudu dengan sempurna dan berdiri di hadapan Allah dengan hati yang khusyuk. Ketika kamu sujud, menangislah dan mintalah kepada Allah agar membantumu beribadah di Ramadan. Katakan, "Ya Rob, maafkan aku. Ya Rob, terima taubatku. Ya Rob, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah, niscaya diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, niscaya wajib baginya surga. Dan dalam riwayat lain, niscaya Allah melapangkan urusannya. Maka lihatlah betapa banyak kebaikan dalam 2 rakaat yang tidak mengambil waktumu lebih dari 10 menit. Adapun perkara ketiga yang paling berbahaya adalah mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Dengarkan baik-baik, jika kamu mengambil harta seseorang, maka kembalikanlah. Jika kamu menggunjing seseorang, maka mohonlah halalnya. Jika kamu mendolimi seseorang, maka mintalah maaf darinya. Demi Allah, seandainya kamu beristighfar dari sekarang hingga hari kiamat, seandainya kamu sholat sepanjang malam dengan berdiri, maka Allah tidak akan mengampunimu untuk hak-hak hamba, kecuali pemiliknya memaafkanmu.
Nabi SAW bersabda bahwa Allah mengampuni hamba untuk dosa antara dia dengan Tuhannya. Namun hak-hak hamba harus dikembalikan atau meminta maaf dari pemiliknya. Maka segeralah sekarang sebelum terlambat. Istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Kerjakan 2 rakaat sholat taubat dengan hati yang tunduk dan kembalikan hak-hak sebelum datang hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Aku memohon kepada Allah agar kita semua mencapai Ramadan dan ditolongnya untuk beribadah. Amin ya Rabbal Alamin.